Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak cerdas Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu kita bahas dulu tentang peta konsep dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk video kali ini kita akan fokus pada pernyataan, yaitu ada kalimat terbuka dan ada kalimat tertutup. Oke, kita lanjut bagian bawah. Nah, sebelum kita masuk, Pak Guru akan membantu mengingatkan kepada Ananda mengenai materi aljabar yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Nah, di sini ada bentuk aljabar yaitu 2x tambah 5, di mana 2 merupakan koefisien. Jadi koefisien itu bilangan yang menjadi pengali dari variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel adalah huruf, misalnya di sini huruf X, yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran atau nilai yang kita belum tahu. Kemudian di sini ada angka 5 yaitu konstanta. Konstanta itu berarti bilangan yang sudah tetap. Angkanya sudah jelas yaitu angka 5. Kemudian kita bagian A yaitu memahami konsep persamaan linear satu variabel. Kemudian yang pertama yaitu menentukan kalimat terbuka dan tertutup. Oke, kita lihat di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama adalah kota Y adalah ibu kota pemerintah darurat Republik Indonesia. Kemudian provinsi S terletak di Pulau Kalimantan. Kota K adalah salah satu ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi. 4 itu 2 ditambah A sama dengan 8. P ditambah 28 sama dengan 40. Dan X ditambah 4 sama dengan 20. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat yang jawabannya bisa saja berbeda pada setiap orang jika ditanya ya. Nah, sehingga ini menjadi pertanyaan-pertanyaan terbuka. Pernyataan terbuka. Oke, jika misalkan kota Y ini kita ganti dengan misalnya Makassar, kota Y adalah ibu kota pemerintah darurat Republik Indonesia. Kemudian kota Y-nya ini kita ganti dengan misalnya Makassar. Kota Makassar adalah ibu kota pemerintah darurat Republik Indonesia. Maka ini akan bernilai salah karena yang pernah menjadi ibu kota pemerintah darurat Republik Indonesia itu Bukit Tinggi. Kalau Pak Guru tidak salah, sehingga ini kalau kita menjawab Makassar bahkan jawabannya akan bernilai salah. Nah, jika sudah ada nilai salah atau benar, maka kalimat ini akan menjadi kalimat tertutup. Kita lanjut ke nomor 2. Provinsi S terletak di Pulau Kalimantan. Nah, jika provinsi S ini kita tulis misalnya jawabannya Aceh, jadi ganti provinsi Aceh terletak di Pulau Kalimantan, maka tentu saja jawabannya adalah salah. Kalau misalnya ada jawaban salah, sudah dapat dinilai bahwa kalimat ini salah, maka itu akan menjadi kalimat tertutup. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kota K adalah salah satu ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi. Ini masih kalimat terbuka ya. Jadi kota huruf K ini kita bisa mengisi dengan kalimat kota apa saja. Kita misalkan kota K itu Makassar lagi. Jadi kota Makassar, misalnya kita jawab Makassar adalah salah satu ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi. Maka ini bernilai benar. Nah, kalau sudah bernilai benar, sudah ada nilai yang bisa kita tentukan bahwa ini nilainya benar. Sekali lagi bahwa itu merupakan kalimat tertutup. Kita lanjut nomor 4. 2 ditambah A sama dengan 8. Nah, A-nya di sini masih berupa kalimat terbuka karena kita huruf A ini itu kita masih bisa isi dengan angka berapa saja. Misalkan 1.
Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, tentu saja jika kalau begitu ini bernilai salah. Lalu berapa untuk nilai benarnya? Tentu saja kita harus menambah angka 2 ini dengan 6 sehingga didapatlah angka 8. Maka 6 ini jika kita menjawab A sama dengan 6, maka ini akan bernilai benar. Sama seperti nomor 5, P ditambah 28 sama dengan 40. Misalnya kita jawab bahwa P di sini adalah 12. Jadi kita tuliskan misalnya di sini 12. 12 ditambah 28 sama dengan 40. Nah, ternyata 12 tambah 28 ini memang hasilnya 40. Berarti ini bernilai benar. X ditambah 4 sama dengan 20. Misalnya X-nya adalah 15. Oke, kita misalkan ini 15. 15 tambah 4 berarti hasilnya 19. Karena ini nilainya salah, berarti ini menjadi pernyataan tertutup. Jika masih seperti ini, maka ini masih disebut sebagai pernyataan terbuka. Karena nilai X ini kita bisa mengisi angka berapa saja. Oke, kita misalkan 20. Maaf ya, jangan 20. Misalkan 16. Nilai X-nya kita ganti dengan angka 16. Kita hapus dulu, kita misalkan 16, maka 16 ditambah 4 hasilnya 20. Maka jika kita mengisi 16, hasilnya adalah benar. Sehingga ini menjadi pernyataan tertutup. Nah, intinya pernyataan terbuka ataupun tertutup itu kita bisa tuliskan seperti ini. Kalimat tertutup adalah pernyataan yang hanya dapat dikatakan benar atau salah. Jadi tidak boleh keduanya. Sedangkan kalimat terbuka adalah pernyataan yang tidak dapat dinilai benar atau salah. Ya, kenapa? Karena ada elemen yang kita tidak tahu nilainya. Seperti yang tadi, ada huruf X di sini, ada P, ada variabel-variabel yang lain, sehingga kita tidak tahu nilainya, maka menjadi kalimat terbuka. Nah, di sini ada contoh, kita bisa cek. Misalnya nomor 1, 3 dikurangi P sama dengan 2. Nah, ini kalimat terbuka atau kalimat tertutup. Nah, tentu saja karena di sini ada nilai yang kita belum tahu, berarti ini adalah kalimat terbuka. Kemudian X tambah 7. Nah, ini juga termasuk kalimat yang terbuka. 4 tambah B lebih besar daripada 10. Nah, ini lagi kalimat terbuka. Karena ingat, kita belum tahu huruf B ini angkanya berapa. Jadi masih bisa kita mengisi angka berapa saja, tergantung jawaban yang kita punya. Kemudian nomor 5, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Nah, ini sudah menjadi kalimat tertutup. Kenapa? Karena semua angka-angka di sini sudah ditentukan. Kemudian 5 dikali 2, 5 dalam kurung 2, berarti 5 kali 2 ya, dikurang 3 sama dengan 7. Nah, ini juga termasuk kalimat tertutup. Semua angkanya sudah jelas, tinggal kita nilai apakah pernyataan ini benar atau tidak. Contohnya di sini nomor 6, 5 kali ini dikali ya. 5 kali 2 itu 10, 10 kurang 3 itu 7. Berarti ini alasannya karena ini benar. Kemudian nomor 7, nah, ini ada A-nya. Berarti kalimat terbuka. Indonesia memiliki 34 provinsi. Nah, ini berarti kalimat tertutup karena sudah jelas di sini menggunakan angka 34. Nah, kemudian Pak Guru lupa di sini di mana nilai-nilai nanti yang ada, misalnya di pernyataan terbuka tadi ada beberapa nilai yang bisa dijadikan jawaban, maka itu akan menjadi himpunan penyelesaian. Seperti apa? Oke, kita contoh misalnya di sini nomor 1. Oke. X tambah 4 sama dengan 10. Nah, tentu saja nilai X di sini adalah 6. Karena 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, jawabannya kita bisa tuliskan
himpunan penyelesaian sama dengan 6. Kemudian bagian B, 3x ditambah 5 sama dengan 9, di mana x adalah himpunan bilangan asli. Nah, di sini itu jawabannya adalah 4/3. Yang ini x-nya adalah 4/3. Nah, karena tidak bisa, harus bilangan asli, berarti ini enggak ada jawabannya. Berarti kita bisa memberi tanda himpunan kosong seperti ini. Bukan tidak ada jawabannya, tapi tidak ada pengganti huruf x di sini yang memenuhi persamaan bilangan asli. Oke, kita contoh lagi di bagian kedua, yaitu menemukan bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya di sini intinya adalah satu variabel seperti yang ini, kita lewati saja. Kemudian, ini kita membuat pernyataan di bawah ini menjadi suatu persamaan. Suatu bilangan R ditambah 9, yang dimana jika dijumlahkan sama dengan 25. Oke, caranya adalah di sini ada R, jadi kita tulis dulu R. Kemudian ada 9. Katanya jika dijumlahkan, berarti kita tambah di sini, hasilnya sama dengan 25. Nah, inilah pernyataan persamaan satu variabelnya. Kemudian selisih itu berarti dikurang ya, antara Z dan 5, berarti Z dikurang 5 adalah 4. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagian C, hasil kali P dengan 3 sama dengan 45, berarti kita bisa menuliskan P dengan 3, berarti 3 kali P sama dengan 45, atau bisa juga dituliskan 3P sama dengan 45. Kita lanjut, sebanyak 96 siswa. Enggak usah ini. Kita jadikan contoh lagi selanjutnya. Enggak ada. Oke, kita masuk ke soal latihan 3.1. Analisis beberapa pernyataan di bawah ini untuk menentukan nilai kebenarannya. Oke, di sini Pak Guru mungkin akan membahas sekitar 1 atau 2 soal saja ya per soalnya. Kita mulai dari nomor 1 bagian A. 2/3 dari 27 adalah 18. Oke, kita cek. 2/3 dari 27 adalah 18. 27 kita bagi 3 dulu, hasilnya 9. 2 kali 9 hasilnya 18. Berarti pernyataan ini bernilai benar. Kita lanjut. Minus 24 merupakan perkalian dari minus 7 dan 3. Oke, di sini 7 kita kali 3, tentu saja hasilnya adalah 21. Nah, karena ini hasilnya 21, sedangkan di sini adalah 24, minus 24. Maaf ya, ini ada minusnya, jadi minus 21, sedangkan di sini adalah minus 24. Berarti pernyataan ini bernilai salah. Oke, untuk bagian C dengan D bisa kalian kerjakan sendiri. Pak Guru akan lanjut ke contoh nomor 2. Kita akan bahas salah satunya. Jika nilai setiap variabel di bawah ini merupakan bilangan asli, ingat ya, himpunannya harus bilangan asli, maka himpunan penyelesaian dari masing-masing kalimat terbukanya adalah berapa? M adalah hasil dari kelipatan 7 yang kurang dari 24. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah kelipatan 7 yang kurang dari 24. 7, 14, kemudian 21. Karena tidak boleh 24, berarti cukup sampai di sini. Berarti kita tutup kurung kurawal. Oke, misalnya lagi untuk yang lainnya Anda bisa kerjakan bagian B, C dengan D.
Sekarang Pak Guru coba bahas nomor 3, ubah kalimat berikut menjadi pernyataan matematika yang memuat variabel. 25 adalah hasil penjumlahan dari X tambah 18. Berarti ini kita bisa tuliskan 25 adalah hasil penjumlahan dari X dan 18. Oke, penjumlahan berarti kita di sini tambah. Oke, boleh begini atau ditulis begini juga boleh. X tambah 18 sama dengan 25. Oke, kemudian bagian B, C dengan D, Anda bisa jawab sendiri ya. Kemudian yang keempat, Ahmad dan Doni adalah teman dekat yang akan membeli buku dengan mengumpulkan uang saku selama beberapa hari. Uang Ahmad adalah 108.000, total uang keduanya adalah 220.000. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan uang Doni. Baik, di sini kita lihat katanya ada uangnya Ahmad 108.000. Kemudian total uang keduanya berarti ini kita tambahkan dengan uang Doni sama dengan 220.000. Nah, bisa seperti ini atau bisa juga Doni sama dengan uangnya 220.000 dikurang 108.000. Oke, boleh pilih yang ini, boleh pilih yang ini. Baik, Pak Guru rasa cukup untuk materi yang pertama. Semoga dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya yang akan membahas persamaan linear satu variabel, yaitu cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Baik, Pak Guru rasa cukup. Sampai di sini videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya.